Yo guys, kali ini kita bakal ngelanjutin lagi komiknya si Zephyr. Ini ngomong-ngomong akhirnya baru ada warna guys ya. Setelah beberapa minggu nggak ada warna. Oke, buat komik yang lain harap bersabar dulu karena masih dalam tahap pengerjaan. Dan juga karena komik ini banyak yang nonton, maka yang ini dulu saya prioritaskan untuk upload duluan, oke? Oh ya, ada kabar baik dan kabar buruk untuk komik kesukaan kita atau komiknya si tukang kopi skill orang itu. Autornya ini akhirnya udah kasih kabar dan upload kurang lebih 3-4 episode kalau nggak salah tuh. Dan kabar buruknya, ternyata ini keluarga si autor lagi sakit guys ya. Jadi karena itu dia nggak upload. Dan udah lebih dari seminggu ini belum upload lagi itu loh. Jadi kita doakan aja ya, semoga keluarganya cepat sembuh dan dia bisa lanjut lagi dan upload lagi. Ya supaya AdSense saya ngomong-ngomong, komiknya masih belum bisa saya upload ya karena belum 5 episode. Dan paling cepat minggu depan kayaknya saya uploadnya, oke? So, gak usah banyak bacot lagi. Langsung aja kita mulai. Itu ayam bikin jengkel. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Zephyr yang sedang membuat satu ramuan di dalam laboratorium, dan itu merupakan ramuan yang sangat mematikan, yang tak lain adalah racun nomor 61 dari Poison King Fate yang diberi nama Zagan. Lalu terlihatlah Zephyr yang nampaknya sedang berada di ruangan Sister dan sedang memotong sebuah kayu. Kukira mau ngapain? Alasan Zephyr ada di kamarnya Sister sekarang ini itu karena Zephyrnya minta Sister buat bantuin dia, jagain dia untuk ngelakuin sesuatu. Kayaknya bakal kultivasi deh dia di kamarnya Sister. Dan karena tidak punya pilihan lain, Sister pun mengiyakan itu. Zephyr kemudian memukul pohon kayu arkan yang terkenal sekeras besi menjadi banyak bagian-bagian jarum kecil. Jarum itu lalu direndamnya ke dalam semangkuk racun dengan rasio 1:100. Dan setelah 10 menit, jarum-jarum itu kemudian ditusukkannya ke titik-titik akupuntur dalam tubuhnya. Dan itu sontak membuatnya kesakitan sampai-sampai dia muntah darah. Di sini kalian mungkin bingung kenapa si MC nusukin jarum-jarum beracun ini ke dalam badannya. Jadi, 2 buah racun yang mematikan itu jika dicampur dalam rasio yang tepat, itu bisa jadi obat ajaib yang bisa bikin orang tambah kuat lah singkatnya. Dan sekarang itu MC lagi lakuin hal itu. Untuk membuat obat ini bekerja, Zephyr harus menggunakan sebuah teknik kultivasi yang disebut internal energy flow, yang kegunaannya untuk mengobati luka dalam dan dapat meningkatkan kekuatan sihir jika digunakan berulang kali. Dan kalau dia berhasil mengkombinasikan ini dengan racun itu, maka dia akan menjadi lebih kuat. Tapi kalau tidak, maka dia akan hancur. Ya, bahasa gampangnya modar kayak gitu lah. Karena semangat pantang menyerahnya yang ingin membalaskan semua dendamnya pada dewa jahat, pada Demon God, Zephyr kemudian berhasil, lalu mengeluarkan cahaya biru dari sekujur tubuhnya. Dia juga memperbaiki seluruh pembuluh darahnya yang keracunan. Sister yang melihat itu kemudian teringat jika semua prosesnya sudah selesai, maka Zephyr akan memberikan tanda padanya supaya dia menusukkan satu buah jarum terakhir di titik akupuntur yang berada di atas kepalanya atau di ubun-ubunnya. Sontak Zephyr langsung menyuruhnya untuk menusukkan jarum itu sekarang juga. Hal itu lalu membuat Sister menjadi gugup karena jika dia gagal, maka Zephyr pasti akan mati dan dia tidak ingin itu terjadi. Dan karena tak punya pilihan lain, Sister pun terpaksa menusukkan jarum itu. Scene lalu berpindah beberapa jam kemudian, dan terlihatlah sebuah flare kuil cahaya yang berwarna merah. Dan itu menandakan ada situasi gawat atau situasi krisis yang sedang terjadi. Para hunter yang menembakkan flare tersebut ternyata sedang dikejar-kejar oleh banyak cockatrice atau burung-burung monster gitu loh. Dan perlahan, satu persatu dari para hunter ini kemudian dilahap habis dan modar seketika, hingga menyisakan satu hunter terakhir yang nampaknya sudah pasrah akan hidupnya. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang yang kemudian langsung melindungi hunter yang selamat itu dengan heboh. Dan dia tidak lain adalah Zephyr
yang nampaknya sudah selesai dengan teknik kultivasinya. Saat itu juga Zephyr langsung membantai para burung-burung so asik ini dengan menggunakan tulang leher dari salah satu burung yang telah dia cabut palanya. Orang itu kemudian kaget karena melihat pertarungan Zephyr yang sangat nggak ngotak. Zephyr pun langsung menanyakan sarang para burung so asik itu, dan itu kemudian dijawab secara spontan oleh si hunter yang tersisa. Dan tanpa banyak basa-basi, Zephyr langsung pergi ke arah yang ditunjuk hunter tersebut. Sontak sang hunter langsung menyesal karena dipikirnya Zephyr itu anak lemah yang akan mati cuma dengan para burung so asik ini. Tapi tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya biru yang menyilaukan matanya, disertai Zephyr yang membawa kepala sang bos monster Cockatrice. Karena krisis di situ sudah selesai, Zephyr kemudian melontarkan flare berwarna hijau sebagai pertanda jika krisis sudah diselesaikan. Beberapa hari kemudian, nampaklah dua orang yang sedang berjalan yang ternyata adalah penyidik orang sesat senior, Matthias Grimmer, dan ketua kesatria kuil, Lucius Giornetti. Kedua orang ini merupakan seorang sahabat dekat, bahkan sudah sejak 20 tahun yang lalu. By the way, si Lucius ini sainnya kuil cahaya ya. Lucius ternyata mengajak Matthias ke tempat ini untuk menunjukkan sesuatu pada Matthias. Sontak Matthias kaget karena melihat sesuatu yang ditunjukkan Lucius padanya, yang ternyata merupakan item legendaries, Spear of Brilliant Light dan juga Winged Shield of Michael. Lucius lalu dengan sangat percaya diri berkata kepada Matthias kalau dia tidak akan kalah lagi dalam raid kali ini. By the way, raid yang dimaksud sama Lucius ini, raid yang Zephyr mau ikutin itu loh. Scene kemudian berpindah pada kelompok Zephyr yang nampaknya baru selesai latihan pagi. Mereka lalu membahas tentang raid yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tapi tiba-tiba, Gojek kemudian melihat sesuatu yang aneh, dan ternyata itu adalah Sister yang keluar dari kamar Zephyr dalam kurung ruangannya mereka. Tanpa basa-basi, mereka lalu menundukkan kepala pada Sister saat itu juga, karena hormat gitu loh. Setelah itu mereka masuk ke kamar dengan merasa sangat keheranan karena mereka melihat hal itu. Tak cukup sampai di situ, mereka kemudian melihat Zephyr yang mengenakan sebuah cincin emas, di mana itu malah membuat mereka tambah kaget karena kejadian berturut-turut ini. Di sini mereka mengira kalau Zephyr ini udah ngelakuin sesuatu sama si Sister, sampai-sampai dia dikasih cincin itu. You know lah yang mereka pikirin gitu loh. Seperti yang kita duga, cincin itu adalah pemberian Sister yang mempunyai ability atau kemampuan menghilangkan segala jenis kutukan. Durasinya sekali sehari dipakai. Sementara itu, scene kemudian berpindah pada Sister yang setengah berjalan memikirkan sesuatu, yaitu pembunuh dari organisasi Persephone, yang adalah para pembunuh legenda yang sangat hebat dan tak pernah gagal membunuh musuhnya. Dan di antara itu, salah satu ciri-ciri mereka adalah menggunakan racun untuk meningkatkan kekuatannya. Dan itu semua diyakininya adalah ciri-ciri yang dimiliki Zephyr. Sontak dia kemudian mengambil kesimpulan jika Zephyr merupakan salah satu dari para legenda itu. Dan oleh karena itu, dia akan memberikan apapun pada Zephyr dengan tujuan untuk menjadikan Zephyr sebagai miliknya sendiri. Anjir, egoisnya si Sister euy. Di sisi lain, Zephyr membiarkan Sister berpikiran begitu karena dia ingin agar rumor dirinya tersebar di black market, lalu menarik perhatian orang itu dan membuat dia datang kepada Zephyr. Di sini mereka ternyata masih membahas hubungan antara Zephyr dan Sister yang misterius, yang membuat Zephyr sangat kewalahan. Tapi tiba-tiba terdengarlah sesuatu di depan pintu mereka seperti suara ketukan atau suara aneh. Sontak Del kemudian membuka pintu itu dan ya tidak ada siapapun di situ. Tapi dia menemukan sebuah surat perintah lalu mengambil itu. Dan surat itu kemudian diambil oleh Zephyr dan saat itu juga dia pun langsung sadar jika surat itu adalah sebuah jebakan untuk memancingnya keluar. Sontak Zephyr pun berkata kalau dia yang akan pergi sendiri. Sementara berlari ke tempat yang dijanjikan, Zephyr pun berpikir kalau waktu raid sudah semakin dekat. Karena dungeon yang akan dibersihkan adalah dungeon tersulit dan merupakan salah satu dari 8 rahasia dunia. Dungeon itu sudah berusaha dibersihkan selama 10 tahun.
Dan sampai sekarang tidak ada satu orang yang bahkan bisa masuk ke ruangan bos. Dan karena itulah orang-orang yang akan ikut haruslah elit di antara para elit, atau direkomendasikan langsung oleh pelayan langsung dari petinggi kuil. Karena Ned adalah salah satu pelayan petinggi, maka dia membutuhkan bantuan Ned agar dirinya bisa ikut masuk ke dalam raid itu. Dan juga Ned tak akan mengabaikan seseorang yang menggunakan bela diri yang sama dengannya, atau bela diri sektenya dia. Karena itulah sekarang ini dia yakin jika surat ini merupakan rencana Ned untuk mengujinya, apakah dia musuh ataukah kawan. Sampainya Zephyr di tempat itu dengan sangat hebohnya, tiba-tiba dia langsung disambut oleh Sahaku dengan penampilan yang sangat mirip dengan Joker. Sontak karena jengkel, Zephyr menyuruhnya untuk pulang, cuci kaki, minum susu, lalu tidur, lalu netek sama mamanya. Agar besok nggak terlambat sekolah gitu loh. Karena kata-kata Zephyr itu, Sahaku menjadi sangatlah marah dan langsung berniat ingin membunuh Zephyr saat itu. Tapi secara tiba-tiba, buk! Sebuah hadiah dari Zephyr mendarat langsung padanya. Dan karena terharu dengan hadiah itu, Sahaku pun tak kuat menahan tangis lalu jatuh pingsan. Namun tiba-tiba, Sahaku kemudian bangun dengan cekikikan sendiri sambil ketar-ketir. Dia pun langsung memainkan senjata pemuja Demon God, lalu mengeluarkan sebuah monster yang bernama Shoggoth. Hal itu sontak mengagetkan Zephyr yang langsung disusul dengan serangan Shoggoth itu. Di situasi ini, Zephyr sangat kaget karena melihat makhluk itu muncul di tempat ini. Shoggoth itu lalu dengan telak mengenai dinding, dan karena hal itu, Sahaku lalu berteriak kegirangan. Tapi sayangnya, itu tak berlangsung lama, karena Zephyr ternyata menangkis serangan itu dengan serangannya yang berelemen petir yang langsung melubangi Shoggoth itu. Dan hal itu membuat Sahaku nampak sangatlah frustasi melihat itu. Shoggoth ini merupakan salah satu jenis senjata pemuja Demon God yang dapat dikendalikan dengan memainkan melodi tertentu pada sulingnya. Serangan fisik juga tak berpengaruh pada Shoggoth. Dia juga akan bertambah kuat dengan memakan mana pada manusia. Tapi ada satu hal yang membuat Shoggoth yang ini menjadi sangat menakutkan. Dan itu adalah mind corruption, atau kekuatan pengendali pikiran gitu loh. Jika terjadi kontak dengan Shoggoth dan status mind corruption-nya sudah mencapai 100%, maka orang yang diserang akan memasuki mode pembantaian atau mode frenzy dan membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan karena itulah Shoggoth dianggap sebagai pembuat monster buatan yang menghancurkan dan membantai banyak sekali orang. Karena melihat Zephyr yang dilahap oleh Shoggoth saat itu, Sahaku pun tertawa dan memberitahu bahwa mata merah Zephyr saat ini adalah tanda dia akan segera memasuki mode pembantaian atau mode frenzy. Tapi tidak semudah itu, Vergutot. Zephyr pun langsung mengaktifkan cincinnya, yaitu Curse Removal, yang langsung memusnahkan Shoggoth di sekitarnya saat itu juga. Kemudian dengan tiba-tiba, Zephyr langsung menangkap Sahaku tepat di lehernya, lalu mengangkatnya. Dia kemudian berbicara pada Sahaku mengenai impiannya untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi, dia malah dengan tidak pedulinya membunuh banyak sekali orang demi kesenangannya sendiri. Dan karena itulah, Zephyr sangatlah marah hingga tak dapat menahan emosinya pada Sahaku. Zephyr pun langsung memasang kuda-kuda dan mengeluarkan percikan listrik dari kepalan tangannya yang lalu diarahkan dengan telak ke badan Sahaku saat itu juga, sampai-sampai membuatnya muntah darah. Tapi tidak sampai di situ saja, Zephyr lalu menyusulnya dengan pukulan keras tepat di wajah Sahaku dan memasang kuda-kuda lagi yang diketahui merupakan kuda-kuda dari seni rahasia Auman Naga atau Dragon's Roar yang sangat ditakuti di luar sana atau di daerah timur. Dia pun langsung melancarkan serangannya, yaitu Dragon King Style Secret Art Thunderclap Palm yang seketika membuat Sahaku tersetrum hingga membuat dia hangus dan mati saat itu juga. Zephyr yang melihat itu kemudian bergumam bahwa Sahaku sudah pantas mendapatkan itu, dan sontak langsung mengambil seruling pengendali Shoggoth, kemudian langsung memainkan lantunan yang membuat Shoggoth itu seketika musnah. Dan dengan tiba-tiba, muncullah Ned yang saat itu juga langsung membahas mengenai lantunan rahasia yang dimainkan Zephyr. Bahkan, itu diketahui hanya oleh beberapa petinggi saja.
dan itu membuat Ned sangat terkesan kepadanya. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggunya sudah tiba. Kesempatan untuk mengubah masa depan dan juga hutang yang menumpuk pada gurunya yang dia sesali karena tak dapat dibayarnya dulu. Untuk mewujudkan itu, dia harus berhasil walaupun harus membodohi Ned bagaimanapun caranya. Nah ini, kalian udah pada punya teori belum nih? Dengan tiba-tiba, Ned pun langsung berbicara bahwa dia telah mendapatkan satu kesimpulan saat menyelidiki Zephyr. Dan itu adalah keputusannya untuk memusnahkan Zephyr saat itu juga. Ned lalu bergerak ke arah Zephyr dengan kecepatan tinggi, dan dengan seketika langsung menebas Zephyr dengan serangan pedang lunaknya yang sangat dahsyat. Tapi Ned kaget karena sensasi yang dirasakan dari pedangnya merupakan pertanda bahwa serangannya tidak ada yang kena. Tapi tiba-tiba, Zephyr pun langsung meluncurkan serangan balasan yang langsung ditangkis semua oleh Ned saat itu juga. Sontak Zephyr langsung berkata kalau Ned merupakan seorang pengecut yang menyerang seseorang yang tak bersenjata, sementara dia memakai senjata, apalagi itu sebuah pedang. Hal itu sontak membuat Ned kesal dan langsung membuang pedangnya. Mereka berdua lalu memasang kuda-kuda bela diri yang sama. Ya, karena pada dasarnya mereka berdua ini satu perguruan sih, cuma beda generasi aja gitu loh. Seketika itu, Ned langsung meluncurkan serangan Dragon King Style Secret Art pada Zephyr. Tapi seorang yang berasal dari sekte mereka, dari sekte yang sama, pasti mengetahui cara menangkalnya. Dan itulah yang dilakukan Zephyr sekarang. Dia kemudian memasang Dragon King Style Secret Art Counter Attack atau Flowing Cloud. Dan seperti yang kita duga, semua serangan dari Ned ditangkis oleh Zephyr. Di sini Ned terheran-heran dengan Zephyr yang dapat menangkis semua serangannya. Saat itu juga Ned sadar bahwa Zephyr merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui teknik itu, dan dia bukan seseorang yang menggunakan skill copy atau semacamnya. Karena untuk mempelajari skill ini, memerlukan pemahaman dan latihan yang luar biasa keras dan sangatlah menyiksa untuk membentuk kekuatan dan pemahaman yang dimiliki Zephyr saat ini. Tapi itu malah membuatnya semakin bingung dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya Zephyr ini? Guru mereka merupakan penyembah Demon God peringkat 9 dan dijuluki Master of the East, dan dia bernama Jin Liang atau Lone Dragon, yang merupakan sosok yang sangatlah kuat. Jin Liang, master mereka, hanya mempunyai 2 pewaris atau 2 murid saja. Satunya adalah anak kandungnya, Jin Gang, dan yang satunya lagi adalah orang yang dipilihnya dari benua ini, Ned Strider. Demi mendapatkan pemahaman, maka dibutuhkan 2 orang pewaris. Dan dengan alasan itu, tak dibutuhkan lebih dari 2 pewaris. Soalnya seni bela diri ini harus tetap dijaga kerahasiaannya. Ned kemudian mengutarakan semua kecurigaannya pada Zephyr dan bertanya tentang siapa Zephyr sebenarnya dan apa tujuannya. Pertama-tama, akan kusederhanakan. Memang benar, cuma ada 2 pewaris saja. Tapi apa yang terjadi kalau salah satu dari antara kalian mati? Ujar Zephyr pada Ned. Ned pun menyadari kalau itu terjadi, maka tidak ada orang yang cocok untuk bisa berlatih dengannya. Dan juga, master mereka sangatlah sibuk sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk melatih mereka. Sementara akan makan waktu lama kalau melatih pewaris baru. Dan secara tiba-tiba, Zephyr berkata kalau dia merupakan murid bayangan yang dipersiapkan master mereka untuk menggantikan mereka jika salah satu di antara mereka berdua mati. Murid bayangan, dia ini merupakan seseorang yang sangat rahasia dan tak diketahui sama orang dalam sekalipun ya. Dia ini dilatih dengan sangat keras dan sangat rahasia dengan tujuan yang dikatakan oleh Zephyr tadi. Tapi dia akan dibunuh ketika salah satu pewaris asli mewarisi posisi tersebut atau mewarisi posisi master mereka, dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan teknik itu. Dan memang benar, jika sekarang ini ada murid bayangan dari Jin Liang, master mereka. Tapi sayangnya, sekarang ini si murid bayangan yang asli sedang dikekang oleh Altair, ceweknya si MC ini, ceweknya Zephyr. Karena itu, sekarang ini dia akan memanfaatkan situasi itu. Di sini Ned masih ragu dan kurang mempercayai apa yang dikatakan Zephyr tadi. Ned sangat yakin jika Zephyr berbohong dan semua kata-katanya merupakan kebohongan.
Dan kalau itu memang terbukti benar, maka dia akan langsung membunuh Zephyr saat itu juga. Zephyr kemudian menjawab Ned dengan berkata bahwa dia diperintahkan bahwa dia harus menyembunyikan identitasnya dari semua orang dan mengikuti raid dengan tujuan agar dapat mengawasi Ned dan agar tugasnya si Ned ini berjalan lebih lancar. Di sini Ned kaget karena Zephyr mengetahui misinya yang adalah membawa jantung naga pergi dari situ. Sesuatu yang menjadi benda paling berharga di dungeon itu ialah jantung naga yang merupakan item yang sangat dapat memberi pemakainya ini kekuatan setara dengan naga. Dan rencana Ned ini adalah membawa jantung naga tersebut dengan kecepatan Dragon King style yang tak dapat diikuti bahkan untuk para petinggi kuil cahaya manapun. Akan tetapi, apa yang akan dilakukan Ned ini juga bisa dilakukan oleh Zephyr. Dan juga master mereka katanya sungguh cemas akan misi ini. Zephyr juga berkata bahwa alasan dia menarik banyak perhatian karena dia tidak ingin repot-repot mengikuti persyaratan yang sangatlah rumit ini. Dan yang lebih penting lagi, ada hal yang ingin Zephyr beritahukan pada Ned. Zephyr kemudian berjalan dengan perlahan lalu mendekat dan berbisik bahwa itu tentang Blood Tears. Hal itu sontak membuat Ned kaget saat itu juga. Blood Tears itu singkatnya pedang warisan turun-temurun dari keluarga mereka. Dan pedang itu sekarang ini telah dicuri. Dan itu juga alasan kenapa Ned bergabung dengan kultus dan mengikuti masternya hingga sekarang. Yang lebih penting lagi, hanya Ned dan masternya saja yang mengetahui hal ini. Dia lalu bertanya tentang hal yang diketahui Zephyr soal Blood Tears. Sontak Zephyr berkata bahwa dia akan memberitahu itu jika Ned sudah bisa dia percaya. Dan sebelum itu, Ned juga harus memasukkannya ke dalam party raid kultus mereka. Ned kemudian menghela nafasnya dan bergumam bahwa terlalu bodoh jika saat ini dia tak mempercayai Zephyr. Ned lalu mengiyakan hal tersebut. Lalu, dia pun mengajak Zephyr untuk ke suatu tempat dulu. Cerita pun berlanjut di suatu tempat yang terletak di bangunan yang tak jauh dari kuil cahaya. Lalu terlihatlah Ned yang sedang memperkenalkan Zephyr pada anggota-anggota kultus lainnya. Kalau si Zephyr ini merupakan bantuan yang dikirimkan langsung oleh masternya. Lalu terlihatlah seseorang yang langsung berbicara kepada Zephyr yang nampaknya merupakan salah satu petinggi dari kultus mereka. Dan ternyata itu merupakan Matthias Grimmer, sahabat dekat dari sang Saint Agung Lucius. Dan dengan ini, party mereka sudah pas dengan jumlah 40 orang. Di sini sebelumnya kan jumlahnya 39 dan kalau ditambah sama Zephyr ya jumlah 40 ya. Seharusnya kalian udah tahu lah. Dan jumlah 40 orang ini akan mengikuti raid dungeon tersebut. Lalu terlihat Zephyr yang termenung karena merasakan banyak sekali orang kuat di sekitarnya. Di sini dia nampak kesal karena dia bertanya-tanya, kenapa orang-orang kuat seperti mereka ini malah membantu kehancuran umat manusia dan bukannya untuk menghentikan itu. Sementara itu, Ned bergumam dan menganggap bahwa masternya tak benar-benar mempercayainya. Dan mungkin saja yang masternya percayai ialah Zephyr dan bukan dia. Sontak Ned langsung menguatkan pikirannya, lalu mengingat janji masternya mengenai pembalasan dendam yang ia janjikan pada Ned. Dan oleh karena itu, dialah yang harus mengambil jantung naga itu sehingga bisa memenuhi balas dendamnya. Dan juga, dia berasumsi jika ada kemungkinan Zephyr menginginkannya mati, sehingga dia bisa langsung menjadi pewaris resmi saat itu juga. Ned pun membuat rencana jika lebih baik dia bersama-sama dengan Zephyr untuk mengawasinya dari jarak dekat, daripada harus menjaga jarak darinya. Saat itu juga Zephyr bergumam mengenai Ned yang adalah seseorang yang hancur karena dibutakan oleh balas dendamnya di kehidupannya dulu. Tapi Ned merupakan orang yang setia dan sabar, sehingga bisa menjadi bantuan yang sangat besar untuk dirinya. Zephyr dulunya memang punya banyak sekali koneksi di kehidupan masa lampaunya, tapi itu semua berakhir dengan sia-sia karena keterlambatannya. Tapi ada satu orang yang pertama-tama harus dia dapatkan, dan itu adalah
karakternya yang membuat dia menjadi manusia terkuat saat saat dahulu. Cerita pun berlanjut di keesokan harinya, dan terlihatlah kelompok Zephyr yang langsung berterima kasih padanya, karena tanpa bantuan Zephyr, mereka tak akan bisa sampai di titik ini. Singkatnya, setelah berbicara dengan mereka, Zephyr kemudian berpamitan dan berkata kalau dia memegang harapan pada mereka bertiga. Scene kemudian berpindah pada Zephyr yang terlihat bersama Sister di suatu ruangan, yang ternyata merupakan ruangan berisi item yang dipesan oleh Zephyr pada Sister beberapa hari yang lalu. Karena dungeon itu merupakan sarang skeleton, maka ada senjata yang merupakan senjata tumpul yang bisa langsung menghancurkan skeleton dengan mudah di antara senjata-senjata yang Zephyr pesan ini. Tapi hal yang benar-benar harus dikhawatirkan bukanlah para skeleton sampah itu, melainkan kuil cahaya, terlebih khususnya Lucius, dan juga para penganut Demon God yang harus dia atasi demi mendapatkan Dragon's Heart. Dengan kata lain, seluruh orang yang ada di situ merupakan musuhnya. Dan satu hal lagi, saat ini dia masih belum mendapat kepercayaannya Ned, dan kalau dia gagal, maka mereka ini harus bertarung sampai salah satu di antara mereka mati. Sementara dia berpikir tentang hal-hal itu, tiba-tiba terdengarlah seseorang yang mengetuk pintu dan lalu masuk. Kakak cantik ini merupakan seorang enchanter yang dipesan oleh Sister. Memang ini gila sekali si kakaknya ini guys ya, apalagi kacamatanya itu loh. Perfect. Oh ya, by the way, enchanter itu kayak pekerjaan untuk naruh mana atau magic atau rune ke dalam suatu senjata. Pokoknya yang main Minecraft apalagi RL Craft pasti tahu lah ini enchanter ini kayak gimana pokoknya. Kakak cantik tersebut kemudian merapalkan mantra untuk mengenchant item milik Zephyr. Beberapa saat kemudian, item-item itu pun terenchant dengan sangat sempurna. Dan dengan itu, semua persiapan dasar yang ia persiapkan sudah beres. Setelah itu Zephyr memberikan bayarannya pada si kakak cantik itu dengan sekantong emas. Salah, yang kasih ini si Sister bukan Zephyr. Maaf. Lalu si kakak cantik pun pergi dari situ. Tak berselang lama, Zephyr kemudian berkata pada Sister mengenai bayarannya kepada kakak cantik tadi sangatlah sedikit dibanding yang seharusnya dia bayarkan. Dan ternyata itu karena Sister sudah membantu Zephyr, dan bisa dibilang dia nih ngebantu buat dapat nilai tambahan di mata si Zephyr gitu loh. Zephyr yang mengetahui kalau Sister telah membantunya, dia lalu meminta maaf dan juga berterima kasih atas bantuan Sister padanya. Sister yang mendengar itu kemudian tersepu karena mendengar Zephyr berbicara seperti itu padanya pertama kali. Tiba-tiba Zephyr bertanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya, karena ya dia udah nggak punya uang sepeser pun, biar mau dicari dimanapun dia udah nggak punya uang. Hal itu sontak membuat Sister kaget minta ampun. Tapi Zephyr menenangkannya dan lalu mengangkat tangan kirinya, lalu berkata bahwa dia akan membayarnya dengan 2 botol racun mematikan, Zagan dan Belial. Saking senangnya, Sister kemudian berkata kalau itu sangatlah cukup. Tapi ya, you know lah sifatnya si Zephyr ini, ia suka banget ngejailin orang gitu loh. Setelah sekian lamanya ini menjaili si Sister, tak lama kemudian Zephyr pun bosan dan langsung memberikannya pada Sister, yang membuatnya sangatlah senang. Lalu Zephyr pun berpamitan pada Sister dan pergi dari situ. Cerita pun berlanjut keesokan paginya dan terlihatlah para orang-orang yang akan mengikuti raid tersebut. Tak berselang lama, datanglah sang pemimpin raid yakni Saint Lucius. Anggota party ini terbagi menjadi beberapa grup, yaitu Ordo Kesatria Kuil, Roll, Priest Resmi, Basis Ordo Kesatria Kuil, Roll, Slave atau Budak, Heretic Inquisitor, Roll, Priest Resmi, Basic Heretic Inquisitor, Agent, Heretic Inquisitor, Roll, Slave. Semua orang tadi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tim lini depan yang berisi tank dan fighter,
Lalu tim lini belakang yang berisi mage dan support. Kurang assassin sama apa namanya? Sama MM. Nggak lama menjadi Mobile Legend, cok. Dan mereka semua ini akan berada dalam pengawasan 4 ketua tim, yaitu Arno, Leona, Matthias, dan sudah pasti sang pemimpin party, Saint Lucius. Saat itu juga Lucius selalu berpidato untuk membangkitkan semangat semua orang agar mereka dapat menahan latihan keras yang akan dilaksanakan dari sekarang sampai hari H nanti, lalu membuat mereka pulang dengan kemenangan. Sontak semua orang yang ada di situ seketika menjadi sangat bersemangat dan latihan mereka pun dimulai. Latihan ini dimulai dari memanjat tebing yang sangat curam, pembiasaan diri dengan aura jahat dungeon, latihan ketahanan dan kekuatan hingga latihan pertempuran. Di latihan pertempuran ini, Ned kemudian memperingatkan Zephyr agar tidak boleh menggunakan teknik Dragon King Style Secret Art. Itu sontak langsung diiyakan oleh Zephyr saat itu juga. Mereka berdua kemudian langsung berkombinasi untuk melawan golem latihan tersebut, dan tentu saja dengan sangat mudah langsung mengalahkan golem itu. Salah satu dari petinggi kuil kemudian terkesan dan bergumam, jika level slave saat ini atau level budak saat ini sangatlah meningkat, terutama untuk Ned dan Zephyr. Mereka berdua ini mempunyai ritme yang selaras dan sangat mahir dalam berkombinasi. Sontak dia lalu menggunakan skill healer untuk menghilangkan rasa lelah dan luka para hunternya, lalu menyuruh mereka untuk latihan lagi untuk lebih mempertajam kemampuan party itu. Cerita pun berlanjut 2 minggu kemudian, tepatnya di hari terakhir mereka. Karena latihan sudah berakhir, mereka kemudian diberi makan enak agar menjadi lebih bersemangat menjalankan raid di keesokan harinya. Lalu terlihatlah Ned yang sedang duduk dan termenung di sebuah menara. Dia pun langsung disapa oleh Zephyr yang sedang membawa makanan, lalu menyuruhnya untuk makan juga. Seketika Ned berkata kalau dia tidak ingin makan saat itu juga, karena ya nggak mood. Lalu Zephyr kemudian mengikuti Ned dengan alasan yang membuat Ned langsung kesal karena mendengarnya. Dan karena mereka berdua tidak makan, Zephyr kemudian menawarkan wine pada Ned, dan mereka pun minum bersama di senja itu. Minum guru dan murid lah, anjay. Kayak Naruto dengan guys, dengan dengan petapa genit, siapa juga namanya, saya lupa. Saat itu juga Ned bertanya sebenarnya apa tujuan Zephyr, karena selama ini dia tak pernah berusaha untuk menyakiti dirinya atau menyingkirkannya. Ned kemudian berkata kalau Zephyr ini sangatlah aneh karena tidak mencoba melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dia juga bertanya tentang maksud ucapan Zephyr padanya mengenai hal kepercayaan itu, dan juga sebenarnya apa yang diinginkan Zephyr dari dirinya. Kurasa kau menanyakan pertanyaan yang salah. Seharusnya kau bertanya di mana dan siapa yang memanggil Blood Tears sekarang ini, ujar Zephyr pada Ned, yang membuat dia langsung kaget saat itu juga. Dan dengan tiba-tiba Zephyr lalu memberitahu Ned apa yang sebenarnya terjadi kepadanya selama ini, dan juga tentang keberadaan pedang tersebut, yang langsung membuat Ned menjadi sangat shock karena mendengarnya.